Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dubi Prasetyo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masuk materi baru ya, tema 3 subtema 1 yaitu aneka benda di sekitarku. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, nah bisa dilihat di sini ada banyak sekali benda, ada benda hidup dan benda tidak hidup atau benda mati ya. Nah, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, bisa diperhatikan ya di sini. Nih, ada meja termasuk benda ya. Tas, ada balon dan lain-lain. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kita. Ada timbangan, ini timbangan ya, bisa untuk menimbang berat benda dan lain-lain. Oke, benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu? Nah, manusia, hewan dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas dan buku juga termasuk benda. Nah, ini di sini ada perbedaannya. Ini manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu termasuk benda hidup. Ya, kenapa benda hidup? Karena mereka atau benda ini memiliki nyawa atau bernyawa, bisa hidup. Nah, kemudian batu, gelas dan buku merupakan benda mati. Kenapa benda mati? Karena benda tersebut tidak memiliki nyawa atau tidak bernyawa. Nah, benda definisinya ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda itu adalah sesuatu yang bisa diukur panjangnya atau beratnya ya, dan menempati ruang. Tidak lepas, oke. Lanjut, manusia, hewan dan tumbuhan, batu dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang gitu. Manusia dapat ditimbang, hewan dapat, tumbuhan juga, batu, buku itu semuanya dapat ditimbang dan menempati ruangan. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Nah, apakah cahaya termasuk benda? Dan bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sopo sing bisa memegang cahaya? Tono cahaya lampu pegang, nggak bisa. Api dipegang atau digenggam, ditimbang, itu tidak bisa. Itu hanya berarti bukan benda, bukan termasuk benda. Karena mereka tidak menempati ruang. Gitu. Opo iso api itu diwadahi? Ya, tidak bisa itu ya. Cahaya, ada cahaya lampu atau senter, wah tak wadai go Bali. Ada matahari, wah tak wadai buat nanti malam biar enggak habis. Itu enggak bisa ya. Berarti cahaya itu dan juga panas tidak bisa kita sebut sebagai benda karena tidak menempati ruang. Nah iso ya tak wadai. Nek bengi adem cahaya panas matahari tak wadahi yang ngangetke nek pas bengi. Oke, lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, hewan. Nah, di sini ada yang disebut benda dan ada yang bukan benda. Contohnya yang benda, nah minyak goreng ini adalah benda cair. Kenapa ini bisa ditimbang gitu, atau diukur dengan liter ya, literi 1 liter atau berapa. Terus ember ini juga benda padat, es batu itu juga benda ya, dapat ditimbang, diukur, diwadahi. Ya, balon juga benda. Suara itu bukan benda. Nah, radio itu benda, tapi dia mengeluarkan suara. Kemudian hewan, ini hewan kelinci, itu juga termasuk benda, itu benda mati. Nah,
api unggun tadi bukan ya. Oke. Lanjut. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud atau ukuran. Kemudian, nah di sini dari bentuk benda kita mempunyai beragam bentuk benda. Nah, perhatikan benda berikut. Di sini ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, dan radio, juga ada hewan. Nah, bisa kalian tunjuk ya. Di sini yang bukan termasuk benda adalah ini, ada panas api unggun, ada cahaya lampu, dan juga suara. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Dwi jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran. Nah, kita mulai dari ukuran benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, contohnya yang berukuran besar itu seperti lemari, kursi, nah, itu ada ban, gitu. Buku itu berukuran kecil karena apa? Mudah dibawa dan juga bisa dimasukkan ke tas. Nah, kemudian bentuk benda itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi panjang atau persegi, dan ini seperti batu itu bentuknya tidak beraturan. Ini berbentuk segitiga, ini berbentuk persegi panjang. Oke, bentuknya macam-macam ya. Ada yang tidak beraturan juga seperti batu. Nah, kemudian warna benda itu pastinya juga beragam. Ada yang berwarna biru, hijau, kuning, itu bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ya. Oke, sangat mudah. Kemudian, nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nih, ini adalah penggaris yang biasa untuk mengukur ketika kita belajar bersama, itu mau membuat garis itu ada ukurannya, atau mau menggambar sesuatu benda. Ya, ini adalah meteran yang untuk mengukur baju, alat ukur baju biasa digunakan oleh penjahit-penjahit. Itu arak jahit ke lambi atau celana itu, ini diukur menggunakan ini. Nah, kemudian ini meteran yang besar biasanya untuk mengukur yang panjangnya sangat panjang, seperti misalnya untuk mengukur jalan atau mengukur tanah, luas tanah. Nah, dan ini biasanya digunakan oleh tukang-tukang, bisa ditarik tunggu dipejet ininya cetek. Nah, biasanya ring Pak Dwi nggo dolanan nek tukang. Nah, ini meteran untuk mengukur tinggi bangunan ataupun kayu, panjang kayu. Nah, ini Pak tukang sejak nganggo. Kemudian benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda di atas dikelompokkan menjadi satu yang berfungsi sama, itu sebagai alat ukur, alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Nah, perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, penggaris itu umumnya ada ukurannya yang kita gunakan seringnya itu adalah sentimeter atau disingkat cm. Gitu. Kalau yang agak kecil-kecil itu biasanya milimeter. Nah. Oke, lanjut. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, seperti Pak Dim misalnya mukul meja. Loh. Nah, suaranya seperti itu. Kalau ini kan meja yang terbuat dari kayu. Terus kemudian alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada.
namun dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya banyak ya toh. Seperti nih di sini ya toh, ada ini tamborin ketipung ya toh. Nah, ada triangle ini ya toh, banyak berbagai macam. Terus seperti contoh lainnya itu ada drum. Nah, ini ada marakas juga ini ada kendang atau ketipung ya toh. Juga ada jimbe, itu adalah termasuk alat perkusi. Terus seperti rebana itu adalah alat perkusi. Nah, mereka tidak memiliki nada tapi bisa menghasilkan irama lagu. Oke, lanjut. Benda terbuat dari kayu. Oh, pokoknya benda yang terbuat dari kayu. Banyak yang meja bisa, kursi bisa, terus almari ya toh. Ada rak sepatu, rak buku, ada pensil juga terbuatnya dari kayu ya. Ada lagi mungkin tangga ya bisa dari kayu. Banyak ya, pintu itu juga terbuat dari kayu. Kemudian di sini dari kayu itu adalah hasil dari pohon. Oke. Nah, fungsi hutan antara lain Nah, benda-benda yang terbuat dari kayu itu tadi adalah hasil dari hutan, yaitu dari tumbuhan atau pohon. Nih di sini ada gambarnya. Itu lagi pada motong, ngeng pakai cincau, ya toh. Nah, fungsi hutan, nah ini pohon-pohonnya dari hutan. Hutan itu memiliki fungsi, nah, antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli atau dipotong semua ya toh, artinya digunduli itu dipotong, ditebang semua, banyak yang ditebang jadi kelihatan gundul, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, kayak contohnya wingi iku Jakarta wis kebanjiran karena di sana udah sedikit ya ada hutan. Kemudian kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Banyak orang yang ingin menggunakan benda-benda yang terbuat dari kayu sehingga kebutuhan kayu itu meningkat. Nah, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Ya, penebangan liar itu tanpa izin. Nah, meskipun nandur dewe itu kita juga kalau mau motong itu ada izinnya. Ya, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, biar caranya ben tetap bisa nebang tapi pohon itu tetap ada. Nah, ya dengan cara tebang pilih tanam gitu. Ditebang tapi milih-milih dhisik, dipilih yang gede-gede, sing cilik-cilik nanti besok lagi. Tapi setelah motong harus juga menanam juga, jadi ben tidak habis. Nah, oke, lanjut. Nih, kertas di sekitar kita banyak sekali ya yang benda-benda yang terbuat dari kertas juga. Itu salah satunya yang paling sering kita pegang atau dapati itu adalah buku. Terus kertas yang biasa buat mainan atau kertas origami. Ada yang sekarang saat ini lagi musim ini namanya layang-layang juga terbuat dari kertas. Koran, majalah-majalah. Oke, lanjut. Nah, pembuatan kertas di sini berarti akan menyampaikan sedikit tentang pembuatan kertas. Nah, kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Korek api cilik-cilik ya. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, kayak bubur. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau plup. Nah, ya. Proses selanjutnya plup diberi perwarna dan disaring hingga kandungan airnya habis.
Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang kita inginkan. Nah, ini juga dari kayu. Anak kertasnya kita juga harus menghemat ya. Karena semakin banyak kita menggunakan kertas dan bukunya cok disobek-sobekin itu buat mainan apa doro-doroan atau pesawat-pesawatan itu mau dibuang sia-sia itu akan membuat meningkatnya kebutuhan kayu juga itu. Oke, nah kita harus bisa bermusyawarah untuk mengurangi penggunaan kayu. Nah, musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah apa? Tadi Pak Dik singgung masalah tentang penghematan kayu, gitu. Supaya agar hutan itu tidak gundul. Tidak gundul Pak Dik, ora gundul. Nah, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Coba didiskusikan sama orang yang ada di rumah ya, atau sama temanmu lewat video call, ya. Itu juga bisa. WA-an. Nah, faktanya 1 ton kertas, banyak banget tuh. Berarti menghemat 13 batang pohon besar. Di sini Udin dan teman-temannya berpendapat saat bermusyawarah di kelas tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Gambar Udin dan itu ada nih. Udin dan teman-temannya berpendapat saat bermusyawarah di kelas tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Gitu. Nih bisa dibaca. Udin dan teman-temannya berpendapat saat bermusyawarah di kelas tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Nah, sini ada gambarnya Udin. Nah, Udin ya. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Itu pendapatnya si Udin. Kemudian, ini Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisi. Dengan demikian tidak menghabis-habiskan kertas banyak. Kemudian Udin, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, jadi 1 ton itu radewean, enggak sendirian. Jadi misalnya 1 sekolahan, 2 sekolahan, 3 sekolahan, itu bisa menghemat sangat banyak. Oke, lanjut. Plastik dan solusi atau masalah. Ulangi. Plastik, solusi dan masalahnya. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda yang terbuat dari plastik. Banyak ya. Ada gayung, ada gelas plastik, ada sendok, ada wadah-wadah itu yang terbuat dari plastik, ember, ya ta, sendok sayur, terus kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik, sangat banyak ya. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Plastik ini murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Banyak. Contohnya
gambare ya, gayung, serok, payung, ember ya. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Terurai di cara dini membusuk, gitu, hancur. Ketika sudah dibuang itu bisa hancur secara alami itu cukup lama, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Suwe tenan toh. Sing gawe karo plastike, uripe suwe plastike. Perhatikan tabel berikut. Nih. Nama benda ini bisa dilihat waktu yang dibutuhkan nih. Kertas 2 sampai 5 bulan. Nah, kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Plastik atau sejenis bungkus deterjen. Itu sing bungkus-bungkus jajan barang kae 50 sampai 80 tahun baru bisa diurai. Plastik kemasan gitu, botol aqua, botol minum dan lain-lain itu 50 sampai 100 tahun. Kaleng soft drink aluminium gitu, kayak kaleng apa kayak Sprite, Fanta barang itu bisa sampai 80-100 tahun. Aluminium ya, panci-panci itu 80 sampai 100 tahun. Suwe banget guys, 80 sampai 100 tahun. Baterai, kantong plastik tas kresek sing cilik wae. Kantong plastik tas kresek itu 10 sampai 20 tahun. Styrofoam tidak dapat terurai. Wih, styrofoam loh sing jangan wadah emak-eman barang kae itu enggak bisa terurai itu. Bahaya. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Lihat 50 sampai 100 tahun. Tuh bayangke lek gawe saiki. Wonge sing gawe umure 30 tahun. 100 tahun lagi. Suwi toh? Oke. Tuh, makanya kita juga harus menghemat atau bijak dalam penggunaan plastik ya. Arek belanja ning minimarket lebih baik membawa tas sendiri ya toh, enggak usah pakai kantong plastik. Nah, ya, bisa dibayangkan ya, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Buktekno nek ora percaya, bisa ya kamu sekarang membuang apa? Kantong plastik dikubur. Gawe kuburan kayak tondo jenenge plastikku. Ditulisi sekarang misalnya tanggal 25 September 2020 itu ditiliki 10 sampai 20 tahun kemudian dibongkar teret bongkar ya toh ana upacara pembongkaran. Nah, itu dibuka masih ada atau tidak dicek karena sangat lama. Kemudian untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle. Nah, mendaur ulang. Dengan cara memanfaatkan kembali plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga, bagus, yaitu memanfaatkan kembali namanya. Kemudian recycle, didaur ulang biasanya dilakukan di pabrik. Ya, didaur ulang, dilompokke kayak tukang rongsok. Itu lumayan iso oleh sak truk duitnya ya lumayan. Kemudian yang reduce, mengurangi penggunaan plastik ya toh, dengan dari pergi berbelanja menggunakan kantong plastik sendiri. Ini logonya. Tuh lambang reduce, reuse dan recycle. Oke. Nah, benda dari kaca, logam dan karet. Bisa dilihat. Benda dari kaca, ada benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium lainnya. Kaca memiliki sifat kedap air atau tidak tembus air, ya, tetapi tembus cahaya.
Gitu. Oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Ya gelas itu kan tahan air. Kemudian benda dari logam bisa diamati ya. Peralatan rumah tangga itu sangat banyak yang dari logam, contohnya panci, wajan, terus sendok, apa ya, panci-panci, ya banyak ya, penggorengan, sendok sayur, sendok makan. Tuh, ada juga pagar rumah yang dari logam, kerangka mobil, kerangka motor, sepeda, uang koin, ya sangat banyak. Kita lanjut, mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Nah, itu alasannya peralatan dapur atau rumah tangga menggunakan logam supaya ketika masak cepat mateng ya, dibandingkan misalnya menggunakan panci-panci atau kuali yang dari tanah liat itu. Benda dari karet, contohnya benda yang dari karet itu banyak. Penghapus yang biasa kalian gunakan, ban sepeda, ban motor, ban mobil ya, ini yang alat untuk berenang itu, untuk berenang. Ada sepatu boot juga. Nah, bola basket banyak ya dah, balon, sarung tangan itu terbuat dari karet. Nah, sekarang kita belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang. Nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ya, udah pernah ya? Mungkin ini yang kadang jarang terlihat. Kemudian benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Alat ukur itu memiliki satuan panjang, yaitu meter, sentimeter, dan milimeter. Umumnya itu yang kita gunakan ya alat ukurnya. Nah, diingat ya, bisa 1 meter itu memiliki panjang 100 cm. Nah, 1 meter memiliki 1000 mm. Oh, kita latihan soal. Oh, Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Diukur menggunakan ini ukuran seperti ini. Oh, ini pitanya diukur, tarik srek. Oh, berapa panjang pita dalam satuan senti? Nah, jadi 5 meter lebih 30 cm itu kita jadikan satuan sentimeter semua, berarti yang diubah yang depan. Nih, cara penyelesaiannya kita tulis dulu 5 meter tambah 30 cm. Oh, 5 meter sama dengan 500 meter, itu dirubah ya, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga atau 2 satuan. Nah, jadinya sentimeter berarti dikalikan 100. 5 kalikan 100 adalah 500. 30 cm-nya tetap ya, karena kita yang ditanyakan adalah satuan sentimeter. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm, dijumlah ke, diorek-orek, hasilnya adalah 530 cm. Nah, jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, tuh mudah ya, bisa kalian coba-coba lagi untuk belajar yang soal-soal latihan lainnya di buku. Oke, tuh tutorialnya. Nah, materinya cukup sampai di sini ya. Nah, tadi ada tentang musyawarah itu. Musyawarah itu adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang keempat. Pak diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.